Bapak Dr. Budi Sudrajat MA. Semoga Allah berkenan memberikan dan meridhoi segala perjuangan kita pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Iman Firdaus, mahasiswa Ekonomi Islam dengan nomor induk mahasiswa 172032044. Judul tesis saya adalah analisis distribusi zakat produktif melalui pemberian modal usaha untuk UMKM dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Baznas Provinsi Banten. Nah, penelitian ini sebetulnya dilatar belakangi oleh yang pertama keprihatinan dan yang kedua adalah asa atau harapan. Saya prihatin ketika melihat angka kemiskinan di Provinsi Banten setiap tahun terus meningkat. Misalnya di tahun 2015 ada sekitar 336.483 masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sampai kurun waktu 5 tahun ke depan terus meningkat, dan terakhir di tahun 2020 memang ada sedikit pengurangan, yaitu menjadi sebesar 361.712 angka. Ini sumber saya dapatkan dari BPS Provinsi Banten. Nah, penyebab kemiskinan di Banten itu antara lain disebabkan oleh pertama tingkat konsumerisme tinggi, namun tidak dibarengi dengan kuantitas dan kualitas pendapatan yang memadai. Kemudian yang kedua itu disebabkan oleh taraf pendidikan yang rendah. Lalu kemudian yang ketiga karena disebabkan oleh ketidakadaan modal untuk usaha. Nah, tentu kondisi seperti ini menjadi masalah serius sehingga menuntut pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera membuat solusi dalam rangka mengurangi atau mengentaskan kemiskinan tersebut. Nah, kemudian ada asa atau harapan yang dalam pandangan saya itu terletak pada apa yang disebut dengan zakat produktif. Dalam hal ini tentu yang bertugas untuk mendistribusikan zakat produktif itu sebetulnya banyak lembaga-lembaga zakat di Provinsi Banten. Namun saya tertarik dengan Baznas Provinsi Banten. Karena apa? Karena Baznas Provinsi Banten dikenal sebagai Baznas yang memiliki citra dan prestasi yang baik di bidang pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat. Nah, kemudian di dalam penelitian ini ya, yang ingin saya cari adalah bagaimana Baznas Provinsi Banten melakukan atau menjalankan distribusi zakat secara produktif untuk para mustahik, sehingga zakat yang sejatinya biasanya itu hanya untuk konsumsi, tetapi dengan zakat produktif, zakat ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para mustahik sehingga merubah statusnya menjadi muzaki. Bagaimana dalam hal ini Baznas Provinsi Banten menjalankan distribusi zakat produktif. Kemudian bagaimana melakukan pengawasan terhadap distribusi zakat produktif tersebut. Lalu kemudian bagaimana perbedaan antara pendapatan mustahik setelah mendapatkan modal dari zakat produktif sebelum dan sesudah mendapatkan modal dari zakat produktif. Adakah pengaruh modal dari zakat produktif itu terhadap peningkatan pendapatan? Itu kira-kira yang menjadi pembatasan masalah saya dalam penelitian ini. Kemudian rumusan masalahnya sama persis seperti yang saya tadi kemukakan, dan tujuan penelitiannya adalah bagaimana mendeskripsikan bagaimana praktek distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Banten. Kemudian mendeskripsikan praktik pemberian modal usaha dari dana zakat kepada para mustahik untuk usaha mikro kecil dan menengah oleh Baznas Provinsi Banten. Kemudian menganalisis adanya perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum menerima bantuan modal dari zakat produktif dengan sesudah menerima bantuan modal dari zakat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis adanya pengaruh yang signifikan pemberian modal usaha dari zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Nah, dari penelitian ini diharapkan ada manfaat yang bisa dipetik. Pertama tentu manfaat teoritis.
penelitian saya ini diharapkan menjadi karya ilmiah atau tesis yang dapat memperkaya khazanah disiplin ilmu tentang zakat, terutama tentang zakat produktif. Yang kedua, bisa menjadi referensi bagi para peneliti lainnya, terutama di bidang zakat. Sedangkan manfaat praktisnya adalah diharapkan penelitian saya ini menjadi sumbangsi saran untuk pihak-pihak terkait ya, dengan zakat, terutama pemerintah atau badan amil zakat. Kemudian memberikan pemahaman dan penyadaran kepada para muzaki bahwa mereka memiliki kewajiban agama, yaitu membayar zakat, dan juga agar mereka sadar bahwa zakat yang diberikannya ternyata memiliki pengaruh yang positif dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kemudian yang ketiga, manfaat praktisnya adalah memberikan pemahaman dan penyadaran kepada para mustahik bahwa mereka tidak boleh terus bertopang dagu dan malas bekerja hanya mengandalkan bantuan dari dana zakat konsumtif. Mereka didorong untuk dapat bekerja secara produktif dengan bantuan modal zakat produktif yang mereka terima, sehingga status mereka dari tadinya mustahik bisa berubah menjadi muzaki. Nah, metode penelitian saya di sini adalah yang pertama, awalnya itu adalah deskriptif kualitatif, tetapi kemudian untuk mendukung kebenaran dari hasil penelitian didukung pula oleh penelitian kuantitatif. Untuk lokasi adalah Basnas Provinsi Banten, populasinya adalah seluruh lapisan masyarakat, amil zakat, mustahik, dan masyarakat umum, tetapi sampelnya adalah sampel purfosif, yaitu hanya sekitar 30 orang mustahik penerima bantuan modal dari zakat produktif Basnas Provinsi Banten. Teknik pengambilan datanya menggunakan wawancara, angket, dan wawancara, angket, dan dokumentasi. Kemudian karena di sini penelitian saya adalah mengandung juga penelitian kuantitatif, maka saya mencoba membuat variabel yaitu X dan Y. Untuk X-nya pemberian modal zakat produktif, sedangkan Y-nya adalah pendapatan mustahik. Nah, untuk hipotesisnya, HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian modal zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sedangkan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian modal zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Ada angket penelitian dengan kisi-kisi. Pertama, untuk variabel modal zakat produktif, indikatornya peran Basnas Provinsi Banten dalam mengelola zakat produktif, kemudian varian bentuk zakat produktif, kemudian kajian sebelum memberikan modal usaha dari zakat produktif, kemudian pendampingan dan pengawasan setelah pemberian modal zakat produktif, lalu modal zakat produktif untuk UMKM. Sedangkan untuk variabel peningkatan pendapatan, indikatornya adalah efektivitas modal terhadap peningkatan pendapatan, kemudian pendapatan per bulan mustahik, kemudian beban pekerjaan, kemudian biaya pendidikan, dan terakhir adalah biaya beban keluarga. Nah, setelah dilakukan penelitian, maka kemudian dihasilkanlah hasil penelitian rumahan keripik pisang, keripik singkong, emping melinjo, dan Z-Mart atau minimarket untuk pesantren-pesantren. Di bidang kemanusiaan, misalnya bantuan untuk biaya lansia, biaya rumah sakit, serta ada lagi Basnas tanggap bencana. Nah, untuk pemberian modal usaha zakat produktif, ya, modal yang diberikan Basnas kepada para mustahik dalam hal ini adalah para pedagang kopi keliling di lingkungan KP3B, yaitu berupa bahan-bahan dagangan sebesar 500.000, sedangkan berupa peralatan seperti sepeda mini dan peralatan lain, termos dan sebagainya, itu sebesar 2.500.000. Di total modal yang diberikan Basnas kepada para pedagang kopi keliling itu sebesar 3 juta. Kemudian modal yang diberikan Basnas kepada para penjual sayur keliling di wilayah Kampung Tegal Tanjung, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, itu berupa bahan dagangan sebesar 1 juta, gerobak dorong sebesar 2 juta, jadi sama totalnya yaitu 3 juta. Nah, selain memberikan modal usaha kepada para mustahik, ternyata Basnas Provinsi Banten juga melakukan pengawasan.
Pengawasan pada mulanya dilakukan cukup intensif, yaitu setiap bulan dilakukan pengajian secara rutin sambil dibarengi dengan pelatihan manajemen keuangan sederhana serta bagaimana memberikan motivasi usaha untuk para pedagang. Lalu kemudian para pedagang juga dianjurkan agar menabung sebesar 25.000 per bulan sebagai dana cadangan atau dana taktis. Nah, selain itu pengawasan juga dilakukan Basnas dengan bekerjasama dengan beberapa yayasan, diantaranya adalah Yayasan Aulia Qurrata Ain yang mana bergerak dalam pemberdayaan sumber daya perempuan. Di sini yayasan ini melakukan pengawasan terhadap para pedagang sayur keliling yang ada di Kecamatan Keramat Batu. Nah, lalu bagaimana kemudian perbedaan antara pendapatan sebelum menerima modal dengan sesudah menerima modal? Sebelum menerima bantuan modal dari dana zakat produktif Basnas Provinsi Banten, pendapatan mustahik setiap bulan rata-rata hanya berkisar 1.221.000. Hal itu didasarkan rata pendapatan sebagai berikut: pendapatan per bulan antara 500 sampai 1 juta ada 9 orang. Kemudian pendapatan per bulan antara 1 juta sampai 1,5 juta ada 20 orang. Pendapatan di atas 1,5 juta ada 1 orang. Nah, jumlah sampel saya ada 30 orang saja. 18 orang diantaranya 17 orang diantaranya adalah pedagang kopi keliling dan 13 orang diantaranya adalah pedagang sayur keliling. Setelah mereka menerima bantuan modal dari dana Basnas Provinsi Banten, mereka kemudian ternyata pendapatannya mengalami peningkatan. Rata-rata per bulannya mendapatkan 2.166.666,67 rupiah. Nah, itu untuk pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan modal dari Basnas Provinsi Banten. Nah, kemudian apakah betul-betul zakat produktif yang berupa bantuan modal tadi bisa meningkatkan pendapatan mustahik? Nah, untuk membuktikannya saya melakukan penelitian kuantitatif, yaitu dengan menyebar angket. Nah, setelah angket itu disebar, lalu kemudian dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas, maka dinyatakan bahwa angket-angket tersebut dinyatakan valid, reliable, normal, dan linear, serta tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian setelah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear sederhana, karena hanya terdiri dari 2 variabel, maka kategorinya regresi linear sederhana, maka didapatkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 0,052, yang ternyata adalah lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitungnya 2,026 lebih kecil dari T tabel yang sebesar 2,0048, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X dan Y. Nah, itu demikian kira-kira hasil penelitian saya. Intinya adalah kesimpulannya bahwa Basnas Provinsi Banten sudah benar-benar juga melaksanakan distribusi zakat produktif yang disalurkan dalam beragam bentuk, diantaranya untuk biaya pendidikan, untuk kesehatan, juga untuk modal usaha. Kemudian sebelum memberikan bantuan modal usaha, Basnas Provinsi Banten juga telah melakukan kajian terlebih dahulu terhadap calon mustahik penerima bantuan, dan setelah itu juga melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap mereka. Kemudian berdasarkan komparasi antara data pendapatan sebelum menerima modal dengan pendapatan sesudah mendapatkan modal, maka ada peningkatan pendapatan. Ya, kemudian terakhir, berdasarkan uji regresi linear sederhana didapati fakta bahwa ternyata pemberian bantuan modal dari dana zakat produktif yang dilakukan Basnas Provinsi Banten tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Menurut pengamatan penulis, kemungkinan besar hal ini disebabkan karena modal yang diberikan oleh Basnas itu terlalu kecil, yaitu hanya sebesar 3 juta rupiah. Itu pun
nominal terbesarnya diperuntukkan bagi peralatan seperti sepeda mini, termos, gerobak dorong, dan lain sebagainya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka dari sidang tesis ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini sudah panjang lebar saya kira ya. Silakan Pak. Kita lihat dulu di sini apakah ada Pak ini. Oh, oke, silakan. Ini belum ada. Saya silakan kepada Pak Sulaiman jadi silakan untuk memberikan masukan. Baik. Terima kasih Pak Ketua Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Dedi yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Yang mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Iman Firdaus yang sudah mempresentasikan makalahnya, yang sudah mempresentasikan tesisnya dengan sangat baik, dan saya pikir sudah sangat menguasai sekali. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak tadi jelas ya, dan tidak ada kata-kata yang sifatnya lebih kepada pemahaman yang kadang-kadang mahasiswa belum memahami secara detail apa yang memang perlu mereka jelaskan atau paparkan dalam penulisannya. Kalau boleh tahu aktivitas Pak Iman Firdaus ini apa Pak? Saya mengajar Pak di Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Tangerang Pak. Oh Masya Allah. Bukan aktivitasnya bukan di lembaga zakatnya, bukan ya? Bukan Pak, bukan. Oh, siap. Judulnya apa Pak? Kalau boleh tahu? Analisis distribusi zakat produktif melalui pemberian modal untuk UMKM dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Baznas Provinsi Banten. Ya, jadi lebih kepada penekannya zakat produktif ya? Ya betul Pak. Ya. Kalau saya membaca tesisnya ini banyak sekali tulisan-tulisan yang belum pas gitu Pak. Seperti dalam penulisan abstrak. Sudah seperti itu penulisan abstrak Pak? Itu hasil saya Pak, jadi apa adanya udah seperti itu. Ya. Sudah pernah melihat tesis sebelumnya? Ya beberapa tesis ada sudah. Ya, yang pernah baca Bapak baca di dalam tesis orang itu atau tesis yang sudah ditandatangan oleh penguji dan pembimbing yang sudah layak, itu seperti itu penulisannya. Maksudnya? Pihak Bapak sendiri. Maksudnya dalam hal format penulisan atau apa Pak? Cara penulisan abstrak saya bilang, cara penulisan abstrak kan kita harus melihat contoh tesis yang sudah ada. Baik. Varian saya Pak Iman sudah melihat belum contoh tesis yang sudah ada? Saya melihat Pak, cuma saya nggak memperhatikan format apakah itu di fontnya ya, atau. Saya kasih tahu cara penulisannya salah abstrak seperti itu Pak ya. Baik, bagaimana? Siap. Ya. Bagaimana Bapak? Penulisan abstrak itu yang Bapak tulis terlalu panjang. Terlalu jauh. Maka itu bukan kayak tulisan abstrak tesis. Kalau untuk makalah itu nggak masalah, abstraknya seperti itu Pak. Oh gitu. Ya, kalau untuk makalah biasa, kalau kita mau menulis menulis jurnal dan sebagainya, abstrak seperti ini benar. Tapi kalau tesis beda lagi cara penulisannya, ya perbaiki. Siap Pak, baik siap. Nah itu yang pertama. Baik. Yang kedua cara penulisan tesisnya juga saya pikir masih banyak yang perlu dikoreksi juga, yang mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Contoh misalkan di paragraf pertama, halaman pertama ya, provinsi yang tergolong muda ini tak luput dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Kalau karya ilmiah tidak menggunakan kalimat tak, tidak menggunakan kalimat enggak, gitu ya. Oh gitu ya, baik Pak. Iya, kan ini karya ilmiah, jadi tidak menggunakan kalimat tak, tidak menggunakan kalimat enggak, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya layaknya di dalam tulisan verbal atau tulisan lisan. Ya, tapi kan ini tulisannya tulisan ilmiah, maka berbeda. Maka banyak tulisan yang Bapak tulis seperti itu gitu. Jadi tidak boleh seperti itu ya kalau karya ilmiah ya. Baik Pak, siap. Ya. Di
di halaman 22 kalau tidak salah ada data ya, data tentang tabel. Itu datanya didapatkan dari mana kalau saya boleh tahu? Halaman 22 Pak ya? Halaman 2 kalau nggak salah di pendahuluan. Oh, tabel pendahuluan. Sebentar Pak, saya cek. Tabel yang BPS Pak. Ya, nah, dapat dari mana datanya? Dari BPS, website BPS Banten Pak. Kenapa tidak ditulis datanya dari mana? Tabel ini dapat dari mana tidak ditulis? Sebentar Pak, saya cek dulu. Saya baca tidak ada, mungkin Bapak ada atau mungkin beda apa yang dikasihkan dengan yang dipilih oleh Bapak. Maaf Pak, di halaman berapa Pak? Ini di halaman berapa ini ya? Masih di pendahuluan Pak, halaman 2. Halaman 2. Oh, tertukar. Oh iya. 1.1. Iya, ada. Itu ada footnote. Oh iya. Badan pusat. Tabelnya footnote. Di tabel tidak ada, tapi dari atas saya ngambilnya. Tidak boleh Pak, kan tabel ini langsung ada isi-isi Iya. tahunnya, ada isi pendapatannya, ada isi daerahnya. Iya. Kita mencantumkan footnote ya sama dengan berarti ini hasil kita sendiri. Padahal ini ngambil dari orang lain. Iya, baik Pak. Ya. Semua Jadi tabel itu kalau bisa, semua tabel yang Bapak dapatkan itu harus menggunakan catatan kaki. walaupun di bawahnya ada tulisan sumber BPS Provinsi Banten April 2021 Pak. Nggak ada, nggak ada. Di tabelnya itu yang saya tanyakan di tabel. Iya, kan di bawah tabel itu ada tulisan sumber BPS Provinsi Banten April 2021 Pak. April 2021 ya. Iya. Betul. Ada kan? Kemudian kemudian di halaman 3 ini menurut Yahya MA halaman 3 Pak. Baik. Ada menurut Yahya. Ada tahun 2010. Ya. Katakan kemiskinan selalu berkaitan dengan dan sebagainya. Itu cara penulisannya kan bukan seperti yang seperti layaknya di UIN Pak, UIN Banten. Tidak menggunakan tahun langsung. Jadi Nugraha Wisata menyatakan bahwa upaya penetasan dan sebagainya ini tidak menggunakan. Ya, siap Pak. Satu agar diperbaiki juga Pak. Baik, siap. Jadi seperti itu Pak, tidak menggunakan tahun Pak ya. Siap Pak, siap, baik. Nah, itu perlu perbaikan juga. Dan yang lainnya untuk penelitian terdahulu Bapak dapatkan dari mana aja? Untuk penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang saya jadikan yang saya cantumkan di sini di halaman 65 Pak. Di halaman 65 pertama itu adalah penelitian dari Jalaluddin Pak. Jalaluddin. Judulnya dari tesis atau tesis Pak. Tesis. Dari mana lagi? Tesis, kemudian judul dari Amri Rahman juga tesis ya. Lalu kemudian Syarifuddin ini pengaruh dan manfaat ZIS terhadap produktivitas usaha dan kinerja usaha serta kesejahteraan mustahik pada Bazda kota provinsi di kota Kalimantan Timur, yaitu disertasi Pak, disertasi. Lalu yang terakhir Muhammad Zaid Al-Idrus, ini juga tesis Pak. Ya, jadi dari tesis ya, tidak ada dari jurnal-jurnal yang update gitu, jurnal-jurnal terbaru nggak ada. Tidak ada Pak, semuanya tesis Pak, sama disertasi. Bisa ditambahkan dari jurnal Pak. Baik, siap. Banyak jurnal-jurnal yang baru kita memperagakan untuk lebih melengkapi kualitas nilai tulisan kita gitu, bahwa kita artinya menunjukkan bahwa kita banyak membaca gitu, bahwa kita bukan hanya men-share atau mendapatkan data-data yang kita teliti ini dari kasih saja atau dari disertasi, tapi dari jurnal-jurnal yang bereputasi baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Baik, siap. Ya. Siap Pak. Cari lagi nanti. Baik, siap. Gitu ya. Baik. Untuk zakat produktif kan secara umum zakat itu ada dua ya, zakat mal dengan zakat Fitrah. Zakat mal itu ada 4 macam kan ya, ada yang disebut dengan pertanian, perdagangan, peternakan, Emas dan perak dengan berikat yang terakhir Pak ya. Ya, ikaz. Dari 5 macam. Pertanyaannya, kalau zakat produktif ini masuk ke dalam zakat yang mana Pak?
Kalau yang Bapak sebut tadi, Untuk ke dalam pembahasan. kalau yang Bapak sebut tadi itu kan sumber pendapatan zakat, Pak. Kalau zakat produktif ini adalah distribusinya, Pak, penyalurannya. Sedangkan sumbernya bisa dari keempat macam pemasukan tadi, Pak. Jadi yang dimaksud dengan zakat produktif itu sebetulnya adalah distribusinya, distribusi zakat yang mana zakat itu tidak dihabiskan secara langsung. Ya, betul, Pak. Jadi bukan pendapatannya ya. Bukan. Pada pendistribusian yang dilakukan melalui dana produktif ya. Betul, Pak. Diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifatnya UMKM gitu ya. Ya, termasuk salah satunya itu. Salah satu di antaranya itu UMKM. Kalau di sini bukan salah satunya, itu di dalam penelitiannya itu UMKM ya Pak. Itu saya difokuskan di situ, Pak. Sedangkan zakat UMKM yang Bapak tulis kan? ya modal untuk UMKM. Halo? Ya, baik, Pak. Yang Bapak tulis kan zakat produktif diberikan untuk UMKM kan? Ya, betul, Pak. Kedengar suara saya Pak? Kedengaran, Pak, kedengaran. Ya, kedengaran. Ya. Yang Bapak tulis kan zakat produktif yang diberikan untuk UMKM kan? Betul? Betul, betul. Difokuskan di situ, Pak. Iya. Iya. Nah, artinya bukan salah satunya, memang penelitiannya kepada UMKM, zakat produktif yang diberikan untuk UMKM. Ya, betul, Pak. Ini datanya didapatkan dari mana aja Pak? Data ini apa ya? Data primernya apa aja? Pak? Data primernya itu saya dapat dari wawancara langsung dengan Basnas, Pak, dengan staf di Basnas. Lalu kemudian juga saya menggunakan angket. Data primernya Pak, data primer yang ditulis oleh Bapak dari mana dapatnya? Dari wawancara, Pak, wawancara serta dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi. Ke staf dari Basnas, Pak, ada 2 orang di sana, Ibu Yuni dan Pak Dani, Pak, di Basnas Provinsi. Terus? Lalu kemudian ada juga untuk hasilnya data primer ini dapatkan dari mana? angket, Pak, dari angket untuk penelitian kuantitatifnya serta komparasi antara pendapatan setelah dan sebelum mendapatkan modal. Itu saya juga menyebar angket, Pak, ke mustahikin. Iya, maksud saya ini Pak, kan ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu kan data utama yang kita dapatkan. Selain dari Basnas, kita menyebarkan, kita mewawancarai juga kan. Betul. Selain kepada Basnas dan juga kepada pihak UMKM. Ya. Nah gitu, itu kan berarti data primernya. Yang Bapak teliti kan bukan hanya di Basnas, tapi Basnas itu kan kita mendapatkan data nih. Kita mencari data bahwa Basnas telah melakukan zakat produktif. Kemudian bagaimana pendistribusian dari zakat tersebut yang disalurkan oleh pihak Basnas kepada UMKM, berhasil atau tidaknya, kan kita melakukan penelitian langsung kepada pihak UMKM gitu. Ya, betul, Pak. Nah, maksud saya begitu, UMKM yang diwawancarai berapa banyak kira-kira? Ada 30 orang sampel, Pak. 30 sampel, dari Ya. berapa jumlah sebenarnya? Dari total keseluruhan 73 orang penerima dana bantuan modal zakat produktif, Pak. Oh, itu dapatnya dari Basnas tadi ya? Datanya dari Basnas langsung. Nah, data dari Basnas, kemudian kita teliti, ternyata 30 yang kita jadikan sebagai sampling kita dalam penelitian ini ya. Iya. Itu maksud saya. Iya, betul, Pak. Jadi itu situ, itu disebut dengan data primer. Siap, Kalau Pak. data sekundernya berarti data tambahan. Data tambahan yang kita lakukan wawancara, seperti misalkan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Siap. Kemudian dari uji validitas yang dilakukan, yang kita sebetulnya sih kalau saya lebih setuju ini datanya bukan data kuantitatif Pak. Betul. Kalau saya lebih setuju ini datanya data kualitatif. Kenapa? Karena kita kan mencari informasi. Kita mencari informasi kepada pihak Basnas, juga kepada pihak Mustahik. narasumber, audiens UMKM, bahwa
sejauh mana apa namanya data dan sejauh mana apa namanya hasil dari zakat produktif ini bisa disalurkan dengan baik dan benar oleh pihak Basnas. Kemudian pihak UMKM sendiri sejauh mana mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dari hasil dana tersebut gitu. Iya. Itu kita lebih fokuskan kepada wawancara bukan kepada angket. Justru Pak, sebetulnya pada mulanya tesis saya ini adalah tesis kualitatif Pak. Kemudian setelah selesai saya buat bab 4-nya membahas secara deskriptif kualitatif. Lalu pembimbing saya meminta agar kebenaran dari hasil penelitian kamu didukung dengan kuantitatif sedikit Pak katanya. Walaupun sekedar regresi linear sederhana yang hanya terdiri dari 2 variabel Pak. Jadi kemudian makanya saya tambahkan dengan ada penelitian kuantitatifnya. Iya, artinya kan ada apa boleh dikatakan sebagai mix Kualitatif campuran kuantitatif. penelitian atau campuran data gitu Pak. Iya, Ada betul. kualitatifnya ada, ya misalnya pada kualitatifnya ada kuantitatifnya. Iya, Tetapi lebih fokusnya kepada kualitatif tadi. Karena Baik. apa? Karena ini berbicara kepada kita ingin mendapatkan data sejauh mana perkembangan atau sejauh mana pihak Basnas dapat menyalurkan dana zakat produktifnya kepada pihak UMKM. Baik. Kemudian pihak UMKM sejauh mana mereka bisa menerima hasil dari dana zakat tersebut, kemudian mereka bisa mengolahnya dengan baik sehingga menjadikan mereka harapan kedepannya bukan hanya sebagai Mustahik. mustahik, tapi juga Menjadi muzaki. gitu. Siap Pak, Perlu siap. wawancara-wawancara yang lebih dalam kan. Siap, siap. Untuk mendapatkan kelengkapan data sejauh mana dari hasil yang kita dapatkan, baru itu pakai kuantitatif gitu saya. Oke, siap Pak, siap. Jadi ada mix method gitu, ada mix method. Data Baik. utamanya adalah kualitatif, data penguatnya atau data tambahannya adalah dari kuantitatif gitu saya. Baik Pak, siap. Ya, itu nanti sebagai tambahan aja ya. Ya, siap Sebagai Pak. tambahan kalau saya mengusulkan nanti di bab 3-nya seperti itu. Baik. Bab 3-nya bukan hanya berbicara kepada kuantitatif, juga harus berbicara kepada kualitatif. Kenapa? Karena ini berbicara kepada sosial. Kalau berbicara kepada zakat itu berbicara kepada Ilmu sosial. Kenapa? Karena dana zakat itu kan dana yang disebarkan atau dana yang diberikan dari pihak muzaki kepada pihak sahih. Cuma kita memberikannya melalui lembaga. Apa itu lembaga Basnas? Baik. Selama ini banyak lembaga-lembaga juga yang memang memberikan bantuan dana zakat. Salah satunya adalah Dompet Alfa. Saya sudah menulis penelitian disertasi saya tentang ini Pak Sebenarnya, tentang apa namanya total quality management zakat di 4 penelitian di Dompet Alfa, kemudian di Bajis DKI Jakarta, kemudian di apa namanya Lazis. di lembaga zakat di Ringa Agib. Oh, Ajib. Dari Tauhid. Dari Iya. Tauhid. Jadi di dalam penelitian saya total quality management itu dijelaskan bahwa dana-dana produktif itu yang bisa mengembangkan atau bisa menjadikan masyarakat bukan hanya menjadi sebagai mustahik saja, dan juga mereka berharap ke depan menjadi seorang mustahik. Nah begitu juga mungkin di dalam penelitian ini harus kita bisa menjawab permasalahan-permasalahan umat bahwa zakat itu bukan hanya digulirkan dari pihak Basnas kepada pihak mustahik, harapan kedepannya mereka menjadi mustahik juga gitu. Ya, Jadi baik. tidak hanya menerima, tetapi juga kalau bisa mereka menjadi penerima. Amin, ya betul. Orang-orang yang memberikan dana zakat tersebut. Gitu. Ya. Maka manajemen yang harus ditingkatkan seperti apa itu yang perlu kita teliti. Jadi jangan sampai pihak Basnas hanya memberikan, tapi tidak ada tindak lanjutnya gitu. Siap. Tidak ada tindak lanjut dari dana-dana tersebut ya. Karena kan itu amanah yang diberikan oleh pihak muzaki pada pihak Basnas. Maka harus ada tindak lanjut, tidak hanya lepas setelah diberikan lepas begitu saja gitu. Itu ada di dalam wawancara itu ada sampai ke situ Pak. Ada Pak. Jadi ketika saya tanya bagaimana pendampingan pengawasan, mereka jawab bahwa pada mulanya pengawasan cukup intensif. Setiap bulan mereka adakan pertemuan, sekedar memberikan pelatihan manajemen keuangan atau memberikan motivasi usaha. Tetapi kemudian karena keterbatasan SDM yang mereka miliki, akhirnya proses pengawasan tersebut menjadi terkendala Pak. Sehingga saat ini sudah tidak lagi atau bahkan jarang dilakukan Pak.
gitu. Itu yang disayangkan ya. Ya, Itu yang disayangkan dari kebanyakan seperti itu ya. Jadi tidak ada pendampingan kelanjutan gitu, yang berbeda dengan yang lembaga zakat yang sifatnya sosial gitu, yang sifatnya swasta. Kan ada LAS, ada BAS. Kalau LAS itu kan lembaga zakat swasta. Ada juga BAS, badan anti zakat yang sifatnya nasional atau yang sifatnya pemerintah. Gitu. Kalau di lembaga anti zakat swasta itu ada terus pendampingan gitu. Seperti yang saya teliti itu di domain apa, itu ada pendampingan yang secara terus menerus, secara simultan, bahkan berharapnya ke depan setelah mereka menjadi mustahik itu menjadi seorang muzaki. Kalau di BAS, badan anti zakat yang tanda kutip itu yang milik pemerintah atau negeri, itu tidak lanjut setelah itu gitu. Jadi dilepas begitu aja gitu. Justru ini Pak, jadi saya mengira bahwa karena kenapa sekarang begitu dilepas, karena dana modal yang diberikan Baznas kepada para mustahik di Banten ini itu lebih bersifat dana hibah Pak, jadi tidak ada pengembalian. Mungkin ke depan bisa saja pemberian modal dari zakat produktif ini diganti statusnya dari dana hibah menjadi dana qard gitu, qard yang perlu pengembalian, sehingga motivasi para mustahik yang memiliki usaha itu untuk mengembalikan modal begitu kencang begitu Pak, sehingga tanpa diawasi pun mereka akan terpaksa gigih mati-matian untuk memperjuangkan bagaimana modal ini bisa menghasilkan untuk mereka begitu, karena bersifat hibah Pak. Ya. Tetapi dana zakat itu kan beda dengan zakat dana yang lain Pak. Dana zakat itu kan sifatnya syarif ya Pak. Tidak bisa dijadikan sebagai qard. Qardnya qard hasan Pak, qard hasan lah. Iya, kalau qard kan pinjaman gitu. Iya. Artinya ada sesuatu yang berpikir mereka harus mengembalikan seakan-akan meminjamkan gitu. Sedangkan dana zakat itu ya pemberian secara cuma karena muzaki ketika memberikan itu pada Baznas menitipkan itu kan tidak ada istilah qard juga gitu. Iya sih. Jadi ada pendampingan setelahnya gitu. Baik. Jadi ada pendampingan setelahnya, melakukan MOU hitam di atas putih bahwa ketika mereka mendapatkan bantuan, mereka mendapatkan dana zakat dari Baznas, mereka bukan mengembalikan istilahnya, tetapi ada kesadaran mereka untuk menjadi seorang muzaki, menyadarkan mereka gitu. Yeah. Kalau pinjaman ya seakan-akan pihak Baznas meminjamkan uangnya nanti akan berbunga-bunga atau bertambah-tambah, itu berbeda tujuan ke depan dari zakat tersebut, akhirnya salah paham orang itu Pak. Iya. Ya. Baik. Terakhir nih Pak, Baik, penulisan kesimpulan bab 5 boleh dilihat Pak di halaman berapa itu? Halaman. Kalau juga sama penulisannya begitu Pak, atau ini kayaknya belum dibaca Pak. Halaman 126. 126 Pak, sebentar. Penulisan bab 5 kesimpulan, implikasi dan saran. Iya Pak, baik. Nah, dilihat sudah. Udah, ini ada. Nah, kira-kira ada yang salah nggak dalam penulisannya? Simpulan, implikasi dan saran. Saya nggak tahu Tulisannya coba. dalam hal tata letak atau apa Pak, saya kurang tahu ini. Ya, saya tanyakan penulisannya ada yang salah atau tidak? Tidak ada. Tidak ada kayaknya Pak. Oh, bukannya bab 5 itu tersendiri, kesimpulan, implikasi dan saran tersendiri. Oh, saya Langsung bab 5 simpulan, sama di bab 2 juga Bapak begitu tulisnya. Ya, jadi bab itu tersendiri Pak, misalkan bab 2. Oh, inter. Bab 3 metodologi penelitian. Bab 4 hasil penelitian, itu bisa bukan satu gitu. Oh, di inter Pak, di kebawahkan. Nah, gitu. Oh iya, saya baru. Benar, bab 1 oke. Kemudian bab 2-nya, bab 3, bab 4, bab 5, wah kata saya. Ini meleng kayaknya, pengantuk ini kayaknya. Iya, walaupun itu biasa, tetapi Baik. juga dalam tulisannya gitu ya. Siap Pak, siap. Ya, ini simpulan hampir 3 halaman, kesimpulan atau bukan, Mas? Berikut implikasinya Pak. Hah? Berikut implikasi dan saran Pak. Jadi 3 halaman. Bukan, maksud saya kesimpulannya itu kebanyakan, Pak. 2 halaman simpulan. Simpulan 2 halaman. Banyak-banyak, Pak. Kesimpulan nomor 1 distribusikan penduduk di masa provinsi
ini kebanyakan. Baik, baik. Dua kebanyakan gitu. Oke, siap, kita kurangin nanti. Simpelnya aja kesimpulan. Jadi ketika orang membaca bisa langsung memahami apa yang kita simpulkan. Yang jelas kesimpulan ini sama